Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Anak-anak sehat? Nah, Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan berdoa anak-anak dan Pak Guru diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku, hari ini kita telah memasuki pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran 3 ini anak-anak akan belajar tentang hubungan antar gagasan dan menerapkan sifat bunyi. Nah, anak-anak, tujuan anak-anak belajar pada hari ini, nanti anak-anak akan mempraktikkan percobaan sehingga anak-anak dapat menerapkan sifat bunyi dengan benar. Nanti anak-anak juga akan membaca dan mengerjakan tugas sehingga anak-anak lebih memahami lagi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan. Anak-anak, ternyata Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, bagaimana ya bunyi dapat sampai ke telinga kita? Nah, baik anak-anak, sekarang mari kita melakukan percobaan. Anak-anak bisa lihat di sini adalah percobaan 1. Bunyi merambat melalui udara. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah kerja, alat dan bahan. Silahkan anak-anak bisa mengikuti kegiatan yang ada di percobaan 1. Nah, yang ini adalah percobaan 2. Bunyi merambat melalui benda padat. Jika diperhatikan, sudah ada alat dan bahan serta langkah-langkah kerjanya. Anak-anak bisa mengikuti langkah kerja dan mempraktikkan sendiri di rumah. Baik anak-anak, yang ini adalah percobaan 3. Bunyi merambat melalui benda cair. Perhatikan, di sini sudah ada alat dan bahan serta langkah-langkah kerjanya. Anak-anak bisa mengikuti langkah kerja yang ada di sini. Baik anak-anakku, setelah anak-anak melakukan percobaan yang tadi sudah disampaikan, anak-anak dapat menulis laporannya di sini dengan lembar kerja yang ada di sini. Nah, anak-anak cukup melakukan 1 percobaan saja. Anak-anak hebat kelas 4 masih ingat tidak? Pembelajaran lalu anak-anak telah membaca bacaan yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Nah, pada hari ini anak-anak coba baca kembali bacaan tersebut. Kemudian anak-anak bisa menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak cukup menganalisis paragraf pertama saja. Bisa anak-anak? Silakan dikerjakan. Baik anak-anakku, sekarang kita akan mempelajari tentang perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi di tempat lain melalui media. Di luar angkasa tidak ada udara atau disebut hampa udara. Pada ruang hampa udara, bunyi tidak dapat terdengar. Media perambatan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi juga memerlukan waktu.
Kecepatan perambatan bunyi disebut cepat rambat bunyi. Anak-anak, bagaimana ya bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas? Mari kita pelajari. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda tidak sama. Coba sekarang tempelkan telingamu ke dinding. Mintalah temanmu atau saudaramu untuk memukul bagian dinding itu. Bunyi pukulan akan terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi pukulan dinding terdengar lebih keras melalui dinding daripada melalui udara. Jadi dapat disimpulkan bunyi merambat melalui benda padat lebih baik daripada melalui udara. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Perambatan bunyi dapat melalui benda cair, misalnya air. Ketika kita membenturkan dua buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar sampai luar air. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Bunyi benturan tersebut lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air. Hal ini menunjukkan bahwa perambatan bunyi melalui air kurang baik dibandingkan melalui udara. Nah, yang ketiga, bunyi merambat melalui benda gas. Salah satu benda gas adalah udara. Bunyi dapat merambat melalui udara, seperti bunyi guntur yang sering kita dengar pada saat hujan. Ketika terjadi guntur, tekanan udara berubah, yaitu naik turun. Perubahan tekanan ini terus berpindah melalui tumbukan bagian-bagian kecil molekul udara. Dengan demikian, gelombang bunyi merambat ke segala arah dan terdengar dari berbagai arah. Contoh lain, pada saat lonceng dipukul, kita akan mendengar bunyinya. Hal ini menunjukkan bunyi merambat melalui udara. Nah, anak-anak, apa saja faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi? Nah, mari kita bahas. Faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi. Yang pertama, kerapatan partikel media yang dilalui bunyi. Semakin rapat susunan partikel media perambatan bunyi, maka semakin cepat bunyi merambat. Bunyi paling cepat merambat melalui zat padat. Yang kedua, suhu medianya. Semakin panas suhu media perambatan bunyi, maka semakin cepat bunyi merambat. Nah, apa sih kira-kira manfaat cepat rambat bunyi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita bahas bersama. Yang pertama, cepat rambat bunyi dapat digunakan nelayan untuk mengetahui siang dan malam. Pada malam hari, kita mendengar suara lebih jelas daripada di siang hari. Karena kerapatan udara pada malam hari lebih rapat dibandingkan pada siang hari. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas bunyi? Nah, mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo yaitu lebar atau simpang getar yang dibuat oleh sumber bunyi. Semakin lebar getarannya, semakin kuat pula bunyinya. Yang kedua ada resonansi. Resonansi adalah
Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama atau kelipatannya. Resonansi dapat digunakan pada alat musik. Alat musik dibuat lubang agar terjadi resonansi udara, sehingga alat musik tersebut menjadi nyaring. Contohnya pada gitar, seruling, kendang, dan masih banyak lagi. Faktor yang ketiga adalah jarak. Semakin dekat jarak dengan sumber bunyi, maka bunyi akan semakin keras. Yang keempat adalah timbre. Timbre yaitu warna bunyi, berupa keseluruhan kesan pendengar yang kita peroleh dari sumber bunyi setelah dipengaruhi oleh resonansi dan zat pengantar. Anak-anakku kelas 4 yang hebat, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dan keberagaman budaya di Indonesia. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus selalu menghormati orang tua dan bapak ibu gurumu. Dan tak lupa, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.